perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang peran vegetasi, habitat, dan relung ekologi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, saya Sirma Harta Pujayani sebagai pemateri pertama, dan di samping saya Indah Mutiara Sari sebagai pemateri kedua. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja simak videonya. Hari ini kita bakalan bahas topik yang kelihatannya sederhana, tapi sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi, yaitu vegetasi dan lingkungan. Vegetasi itu punya peran besar dalam ekosistem, dan gak cuma dipengaruhi lingkungan, tapi juga ikut membentuk lingkungan itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih vegetasi itu? Vegetasi adalah kumpulan tumbuhan yang tumbuh secara alami di suatu wilayah. Ini mencakup semua jenis tanaman yang ada, dari pohon raksasa di hutan, semak-semak di pegunungan, rumput di padang savana, sampai lumut-lumut kecil di tundra yang dingin. Vegetasi ini penting karena jadi indikator utama kondisi lingkungan suatu wilayah. Dengan melihat jenis tumbuhan yang tumbuh, kita bisa tahu seperti apa iklim, tanah, dan bahkan kesehatan suatu ekosistem. Teman-teman tahu nggak, jenis-jenis vegetasi dunia ini berbeda-beda loh, tergantung lokasi dan kondisi lingkungannya. Nah, yang pertama itu ada hutan tropis. Hutan tropis ini adalah salah satu bentuk vegetasi paling padat dan paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Hutan tropis biasanya tumbuh di sekitar garis khatulistiwa, di mana suhu hangat dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Salah satu contohnya yaitu hutan di area Kalimantan dan Papua. Pohon-pohon di sini tinggi, rimbun, dan berlapis-lapis, mulai dari pohon kanopi yang menyentuh langit, sampai tumbuhan di bawah yang lembab dan penuh lumut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis vegetasi yang kedua, yaitu di daerah beriklim sedang hingga dingin. Kita ketemu vegetasi yang agak berbeda, yaitu hutan subtropis. Hutan subtropis ini masih punya variasi spesies, tapi lebih sedikit dibandingkan hutan tropis. Jenis vegetasi yang ketiga yaitu hutan boreal atau taiga. Hutan ini berada di wilayah dingin seperti Kanada, Skandinavia, dan Rusia. Tanaman yang berada di sini didominasi oleh jenis pohon konifer seperti pinus dan cemara. Karena tanaman ini berbentuk runcing dan tahan di cuaca ekstrim. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis vegetasi padang rumput. Nah, jenis vegetasi padang rumput ini dia termasuk ke wilayah yang curah hujannya rendah dan musim keringnya panjang. Vegetasi padang rumput ini didominasi oleh rumput tinggi dan lebat, tapi minim pohon. Contoh-contoh tempat yang mempunyai padang rumput yaitu stepa di Asia Tengah, prairie di Amerika Utara, dan papas di Amerika Selatan. Wilayah ini jadi tempat hidup hewan-hewan besar seperti bison, kuda liar, atau rusa. Jenis vegetasi selanjutnya yaitu sabana. Sabana ini mirip dengan padang rumput, tapi sabana punya pohon-pohon kecil yang tumbuh tersebar. Wilayah sabana banyak ditemukan di Afrika, juga sebagian Australia dan Asia Tenggara. Sabana ini adalah habitat alami bagi gajah, singa, jerapah, dan berbagai hewan besar lainnya. Sabana punya musim hujan dan musim kemarau yang sangat jelas. Jenis vegetasi yang terakhir yaitu vegetasi lahan basah. Vegetasi juga tumbuh di lahan-lahan yang sering atau selalu tergenang air, seperti rawa-rawa, hutan mangrove, dan danau dangkal. Tanaman di sini spesial banget
karena bisa hidup di tanah yang jenuh air atau bahkan tergenang. Contohnya yaitu eceng gondok dan pohon bakau. Nah, dari vegetasi yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa lihat bahwa vegetasi sangat beragam dan setiap jenisnya muncul karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Tapi vegetasi bukan cuma menyesuaikan diri loh, mereka juga aktif memengaruhi lingkungan tempat mereka hidup. Selanjutnya, kita akan bahas tentang peran vegetasi dalam lingkungan. Vegetasi itu seperti jantung ekosistem. Mereka bukan cuma numpang hidup, tapi mereka juga berkontribusi besar dalam menjaga keseimbangan alam. Berikut beberapa peran penting vegetasi. Yang pertama, penghasil oksigen dan penyerap karbon. Lewat proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Gas buangan dari manusia dan hewan diubah jadi udara yang bersih. Coba bayangin, tanpa vegetasi, atmosfer bakal penuh CO2 dan kita nggak bisa bernapas dengan leluasa. Yang kedua, menjaga siklus air. Akar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah lalu menguapkannya lewat daun melalui proses transpirasi. Uap air ini membantu membentuk awan dan akhirnya hujan turun. Jadi, hutan bukan cuma pedaduh, tapi juga pabrik hujan alami. Yang ketiga, menahan erosi dan longsor. Di daerah lereng atau perbukitan, akar-akar tumbuhan mencengkram tanah dan mencegahnya terbawa arus air. Ini sangat penting untuk menahan erosi tanah dan bencana longsor. Yang keempat, menyaring air dan udara. Tanaman di lahan basah seperti mangrove bisa menyaring logam berat dan racun dari air. Pohon-pohon di kota juga menyerap karbon dan partikel debu bikin udara jadi lebih bersih dan sejuk. Yang kelima, menjadi habitat dan sumber pangan. Vegetasi adalah rumah dan dapur bagi ribuan bahkan jutaan spesies. Serangga, burung, reptil, mamalia, semuanya butuh vegetasi buat hidup, berkembang biak, dan berlindung. Yang keenam, mengatur iklim mikro. Itu hutan-hutan lebat bisa menurunkan suhu lokal, meningkatkan kelembapan, dan membuat daerah sekitarnya jadi lebih nyaman. Makanya, kota yang banyak pohonnya terasa lebih adem dan dibanding yang penuh beton. Nah, selanjutnya kita akan membahas gimana lingkungan bisa mempengaruhi vegetasi. Yang pertama, iklim. Suhu, curah hujan, dan intensitas cahaya menentukan jenis tumbuhan yang bisa tumbuh. Makanya vegetasi di gurun beda dengan yang ada di pegunungan atau rawa-rawa. Yang kedua, jenis tanah. Kandungan hara, pH, kelembapan, dan tekstur tanah memengaruhi pertumbuhan akar, penyerapan air, dan distribusi nutrisi. Ada tanaman yang hanya bisa tumbuh di tanah subur, ada juga yang cocok di tanah berpasir atau berbatu. Ketiga, ketinggian tempat. Vegetasi di dataran rendah dan di pegunungan jelas berbeda. Semakin tinggi tempat, semakin dingin dan tipis udara, dan tumbuhan harus beradaptasi. Yang keempat, gangguan alam dan aktivitas manusia. Banjir, kebakaran, badai, atau pembukaan hutan untuk pertanian bisa mengubah vegetasi secara drastis, kadang dalam waktu singkat. Selanjutnya, kita akan membahas ancaman terhadap vegetasi. Yang pertama yaitu alih fungsi lahan. Hutan dibuka untuk jadi kebun sawit, tambang, atau perumahan. Vegetasi alami hilang dan diganti struktur buatan manusia. Yang kedua, deforestasi dan pembakaran liar. Penebangan pohon besar-besaran seringkali tanpa izin merusak ekosistem dan menyebabkan spesies langka kehilangan habitat. Yang ketiga, kebakaran hutan. Bisa karena musim kering ekstrim, bisa juga karena aktivitas manusia. Sekali terbakar, vegetasi butuh puluhan tahun buat pulih. Yang keempat, perubahan iklim. Suhu yang makin panas dan pola hujan yang berubah bikin banyak tumbuhan kesulitan bertahan. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Limbah industri, sampah plastik,
pestisida, semua ini bisa merusak tanah dan air, lalu menghancurkan vegetasi. Yang keenam, spesies invasif, tumbuhan asing yang menyebar cepat bisa mendesak tumbuhan lokal dan mengacaukan keseimbangan ekosistem. Nah, jadi vegetasi dan lingkungan itu dua sisi dari satu sistem yang saling mendukung. Kalau kita jaga vegetasinya, lingkungan jadi sehat. Kalau lingkungannya rusak, vegetasi pun ikut terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang peran habitat dan relung ekologi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Habitat adalah tempat tinggal suatu organisme atau spesies yang menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Sedangkan relung ekologi adalah peran atau profesi organisme tersebut di dalam habitatnya. Adapun peran habitat dalam menjaga keseimbangan lingkungan mencakup 3 komponen. Yang pertama, habitat menyediakan semua kebutuhan dasar yang diperlukan organisme untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, tempat berlindung, bahkan ruang untuk berkembang biak. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Habitat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap spesies berkontribusi pada siklus makanan, siklus nutrisi, dan proses ekologis lainnya. Dan yang ketiga, keberlanjutan kehidupan. Habitat yang sehat mendukung keberlanjutan kehidupan dengan menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies dan berfungsi sebagai penyimpan karbon yang membantu menyeimbangkan iklim global. Sedangkan peran relung ekologi dalam menjaga keseimbangan lingkungan juga mencakup 3 hal. Yang pertama, mengurangi persaingan antar spesies. Setiap spesies memiliki relung ekologi yang unik yang meminimalkan persaingan dan memungkinkan berbagai spesies untuk hidup berdampingan dalam ekosistem yang sama. Yang kedua, mendukung keberlangsungan ekosistem. Relung ekologi yang berbeda memastikan bahwa semua peran dalam ekosistem terpenuhi, menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya, contoh habitat. Contoh habitat yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah habitat yang menyediakan kondisi lingkungan spesifik yang mendukung berbagai bentuk kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, menjadikannya salah satu habitat yang paling beragam secara hayati di bumi. Contoh habitat yang kedua adalah gurun. Gurun adalah wilayah dengan curah hujan yang sangat rendah dan kondisi lingkungan yang keras. Tetapi, meskipun kondisi di lingkungan ini sangat keras, berbagai jenis tumbuhan dan hewan telah berevolusi untuk dapat bertahan hidup di habitat ini. Selanjutnya, contoh relung ekologi. Yang pertama ada predasi. Contohnya singa. Singa sebagai predator puncak di padang savana, mereka mengontrol populasi herbivora seperti zebra. Jika populasi herbivora seperti zebra ini tidak terkendali, mereka bisa merusak vegetasi dan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Dan contoh relung ekologi yang kedua adalah penyerbukan. Contohnya, lebah berperan sebagai penyerbuk utama bagi banyak tanaman, baik tanaman liar maupun tanaman pertanian. Mereka mengumpulkan serbuk sari dan nektar sebagai makanan dan tanpa sadar memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain, sehingga membantu untuk pembuahan dan produksi biji. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai selesai dan semoga videonya bermanfaat. Dadah!